Perkenalkan, saya Marifa Triwinia Jonathan dengan NIM 11121210018. Sebelum kita membahas definisi hukum politik agraria, ada baiknya kita tahu dulu apa sih hukum itu, apa sih politik itu, dan agraria itu apa. Hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis. Hukum merupakan peraturan yang harus dijalankan dan apabila peraturan itu dilanggar akan mendapatkan sanksi. Politik adalah tentang siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Politik merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok atau organisasi untuk mewujudkan kebaikan bersama atau mencapai tujuan tertentu, baik itu tujuan positif ataupun negatif. Karena biasanya korupsi itu juga termasuk ranah politik dan itu adalah perilaku negatif. Sampai saat ini juga politik itu belum bisa didefinisikan dengan jelas atau dengan satu makna. Jadi makna politik itu banyak sekali. Nah, arti agraria sendiri dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Definisi agraria ditemukan di Indonesia dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai turunan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nama saya Febrianti Inagita dengan NBI 111200005. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum politik agraria. Hukum politik agraria adalah seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber alam, di mana objeknya adalah sumber-sumber alam dalam ruang lingkup hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum kehutanan, hukum atas tenaga, dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Hukum dan politik agraria merupakan kebijakan pemerintah di bidang agraria untuk mengatur penguasaan, peruntukan, dan penggunaan tanah agar lebih menjamin perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan. Saya Imam NIM 112100163 Sejarah Hukum Agraria. Hukum agraria kolonial adalah hukum yang tersusun untuk kepentingan negara penjajahan pemerintah Hindia dan Belanda. Sebagai akibat politik dari pemerintah jajahan itu, hukum agraria lama bersifat dualis, yaitu berlakunya peraturan-peraturan yang didasarkan hukum barat. Hukum agraria kolonial itu sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintah jajahan. Hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan ini difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah dan memiskinkan rakyat penjajah. Perkenalkan, saya Reza Artamesiana, NBI 11119000145. Sumber hukum politik agraria di sini dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Yang sumber hukum tertulis yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA. Dan yang ketiga adalah peraturan-peraturan sebagai pelaksana dari UUPA. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan yang keempat, peraturan-peraturan yang bukan pelaksana dari UUPA. Misalnya, KUH Perdata yang mengatur mengenai hipotek. Dan sumber hukum yang tidak tertulis yang pertama adalah kebiasaan baru yang timbul sesudah berlakunya UUPA. Misalnya, jurisprudensi dan praktek agraria. Dan yang kedua adalah hukum adat yang lama dengan syarat-syarat tertentu, yaitu sudah dibersihkan cacat-cacatnya. Sedangkan sumber utama dari hukum agraria adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat UUPA, yang hakikatnya merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik hukum agraria nasional. Dengan berlakunya UU PA ini, maka beberapa peraturan perundangan di bidang agraria dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. Perbedaan hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat, keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat, memberikan pengaturan bagi sebagian besar tanah di negara, melahirkan tanah adat seperti tanah hak milik dan tanah hak pakai. Hukum agraria barat, keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat. Kemudian memberikan pengaturan bagi sebagian kecil tanah tetapi bernilai tinggi dan melahirkan tanah hak barat seperti hak agendom.